Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triluyanti. Saya akan menjelaskan analisis penelitian identifikasi potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak PT Wilman Cahaya Indonesia. Yang pertama yaitu materinya ada analisis jenis bahaya kerja apa saja yang ada. Jelaskan sumber bahaya kerja tersebut berdasarkan proses kerja. Jelaskan metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya tersebut. Kemudian jelaskan pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya yang ada. Terus kemudian berikan analisis kekurangan dari penelitian tersebut serta memberikan apa yang harus dilakukan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Yang pertama yaitu analisis bahaya kerja. Bahaya kerja itu soda kaustik atau bersifat korosif, menyebab luka bakar, iritasi kulit, dan kerusakan mata jika terkena. Kemudian paparan debu. Debu halus yang dihirup dapat menyebabkan iritasi pernafasan, batuk, sesak nafas, dan penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis. Kemudian yaitu paparan PUM atau asap penggelasan mengandung partikel logam oksida yang menyebabkan iritasi mata, hidung, dan saluran pernapasan, serta penyakit paru-paru dan demam asam logam. Kemudian yaitu bahaya fisik. Kebisingan. Mesin produksi dan peralatan kerja menghasilkan suara yang keras, menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan gangguan konsentrasi. Kemudian yaitu getaran. Mesin dan peralatan kerja menghasilkan getaran, menyebabkan gangguan peredaran darah dan hand-arm vibration syndrome. Kemudian yaitu pencahayaan. Area kerja kurang cahaya menyebabkan risiko kecelakaan, kelelahan mata, dan penurunan produktivitas. Yaitu kemudian suhu lingkungan. Suhu tinggi akibat operasi mesin terus-menerus menyebabkan kelelahan akibat panas, dehidrasi, dan heat stroke. Selanjutnya itu radiasi atau sinaran ultraviolet dari penggelasan penyebabkan fotorektitis, luka bakar kulit, dan risiko kanker kulit. Selanjutnya yaitu bahaya biologi. Kondisi sanitasi adalah sarana air bersih, toilet, dan tempat sampah harus memenuhi standar supaya terhindar dari penyakit menular melalui air, udara, dan kontak langsung. Selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Posisi kerja yang tidak ergonomis, bekerja dalam posisi jongkok atau membungkuk dalam waktu lama menyebabkan kelelahan otot, nyeri punggung, sakit leher, dan gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya itu bahaya psikologi. Jam kerja malam mengganggu pola tidur, menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya itu beban kerja. Beban kerja berlebihan menyebabkan stres, kelelahan mental, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya itu sumber bahaya kerja berdasarkan proses kerja. Proses produksi yaitu penggunaan bahan kimia seperti soda, kaustik, proses penggilingan yang menghasilkan debu, dan proses penggelasan yang menghasilkan foam. Selanjutnya itu peralatan kerja, mesin-mesin produksi yang bising, alat kerja yang bergetar, dan peralatan penerangan yang kurang memadai. Yaitu selanjutnya itu lingkungan kerja, suhu lingkungan yang panas akibat proses produksi, kondisi sanitasi yang kurang baik, dan desain tempat kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya itu faktor organisasi, beban kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan kurangnya pelatihan. Selanjutnya itu metode identifikasi. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi di PT Wilmar Cahaya Indonesia adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan teknik purpose sampling, yaitu data yang diambil dengan menggunakan wawancara secara mendalam terhadap sumber data dengan pertimbangan tertentu. Selain itu, metode identifikasi berupa JSA atau Job Safety Analysis dalam proses penghancuran kernel setiap tahap seperti pengangkutan bahan, penggunaan mesin, hingga pengemasan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi bahaya seperti debu, kebisingan, posisi kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya itu pengendalian dampak potensi bahaya. Pengendalian kimia. Soda kaustik melakukan pelatihan tentang penanganan bahan kimia berbahaya
instruksi kerja khusus untuk soda kaustik, pemasangan tanda bahaya, pengurangan penggunaan soda kaustik di daerah kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa baju kerja, masker, sarung tangan, dan karet. Kemudian yaitu panjanan debu, pelatihan penggunaan alat pelindung diri, instruksi kerja tentang debu, safety talk 3 kali dalam seminggu, pembersihan lingkungan kerja, menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Kemudian yaitu panjanan FAM, pelatihan penggunaan alat pelindung diri, instruksi kerja tentang FAM, safety talk 3 kali dalam seminggu, pengurangan paparan FAM di area kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa welding mask, welding glove. Selanjutnya yaitu pengendalian fisik, kebisingan menggunakan alat pelindung seperti air atau air plug, air muff, serta melakukan pelatihan penggunaan alat pelindung diri, dampak tentang kebisingan, safety talk, penggunaan kebisingan di area kerja. Selanjutnya itu getaran, pelatihan penggunaan alat pelindung diri, instruksi kerja tentang getaran, safety talk, pengurangan getaran di area kerja, yaitu alat pelindung diri dan sarung tangan. Pencahayaan, itu penyesuaian penerangan yang sesuai di area kerja. Selanjutnya itu suhu lingkungan, pelatihan tentang penanganan suhu panas, instruksi kerja, safety talk, dan menyediakan air minum agar pekerja tidak dehidrasi akibat panas. Selanjutnya itu radiasi, menggunakan alat pelindung seperti welding mask, welding glove. Selanjutnya itu pengendalian biologi, yaitu pengendalian dengan pelatihan tentang sanitasi, pembersihan lingkungan kerja secara rutin, dan tempat pembuangan sampah sesuai standar. Selanjutnya itu pengendalian ergonomi, itu pengendalian dengan mendesain tempat kerja agar menghindar masalah ergonomik pada pekerja. Selanjutnya itu pengendalian psikologis dengan cara melakukan pelatihan stres kerja, perbaikan lingkungan, perbaikan kerja, pemberian cuti kerja. Itu selanjutnya analisis kekurangan dari penelitian serta memberikan saran apa yang harus dilakukan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Yaitu kekurangan sampel yang diwawancarai sehingga tidak mewakili populasi pekerja secara keseluruhan. Total hanya 8 sampel yang terdiri dari asisten, manajer, supervisor, dan 6 pekerja hingga kurang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi bahaya kerja dan pengendalian di unit produksi palm kernel casing. Dibutuhkan pengukuran kuantitatif yang mendalam untuk bahaya tertentu seperti intensitas kebisingan, getaran, atau paparan kimia yang lebih terkini. Penelitian ini lebih fokus pada identifikasi bahaya umum di Indonesia, pengolahan kelapa sawit, namun kurang mendalam dalam menganalisis bahaya spesifik yang terkait dengan proses palm kernel casing dan tidak tersedianya data kesehatan pekerja. Penelitian ini tidak mencantum data kesehatan pekerja seperti data penyakit akibat kerja atau keluhan kesehatan yang dialami pekerja. Saran dari saya yaitu melakukan pengukuran kuantitatif dengan survei untuk memperoleh data tingkat kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu, dan konsentrasi bahaya kimia di udara untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Memperbanyakkan sampel yang lebih besar dan metode random sampling untuk meningkatkan representativitas populasi kerja. Masukkan data penyakit akibat kerja atau keluhan kesehatan untuk analisis dampak bahaya. Melibatkan pekerja dalam identifikasi bahaya, perencanaan pengendalian, dan evaluasi program K3 untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dan melakukan survei kesehatan pekerja secara berkala untuk mengetahui dampak paparan bahaya terhadap kesehatan pekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.